bersama belajar menikmati firman Tuhan pada saat ini, yang mana kami beri tema bertobat sebelum terlambat, ya, yang kami ambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, puji Tuhan, kita melihat firman Tuhan pada saat ini luar biasa, di mana saya beri tema bertobat sebelum terlambat. Nah, kalau kita bertobat itu bahwa kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat dan raja di hidup kita, dan sejak kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, saat itulah kita menjalani hidup di dalam pertobatan. Ya, pertobatan dalam arti bahwa kita berbalik meninggalkan, ya, kehidupan yang lama, kehidupan yang melanggar kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup yang jauh dari Tuhan. 180 derajat kita tinggalkan, ya, kita berbalik arah kepada Tuhan. Itu adalah bertobat, ya. Jadi bertobat itu meninggalkan setiap perbuatan, setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk kita tidak mau pergi ke gereja, kita tidak suka membaca firman Tuhan. Nah, itu merupakan suatu hal yang Tuhan tidak senang. Ya, yang Tuhan mau kita beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, apalagi hal-hal yang lain, ya. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini, 1 Yohanes pasal 9 ayat pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang luar biasa. Nah, firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Nah, berarti ada tindakan, ada hal yang harus kita lakukan jika kita mau meninggalkan setiap hal-hal yang menghalangi kehidupan kita di hari-hari ini. Ya, kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita, ya. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan setia, Tuhan adil, ya. Dia akan mengampuni saya dan saudara, ya. Sebesar apapun dosamu pada saat ini, sebanyak apapun dosamu saat ini, tetapi jika engkau punya niat untuk bertobat dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidup saya dan saudara. Apalagi di saat kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Ia akan setia, ya, Dia setia mengampuni saya dan saudara. Tinggal kita di hari-hari ini, apakah kita mau meninggalkan segala dosa-dosa yang menghalangi, yang merintangi kita untuk menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya, yang membuat kita tidak bisa menikmati kebaikan kemurahan Tuhan itu adalah dosa saya dan saudara, yang menghalangi doa-doa kita. Dan di saat kita berdoa bergumul tidak terjawab, kita introspeksi diri apa yang sedang terjadi bagi saya dan saudara. Ya, demikian firman Tuhan katakan, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi Tuhan akan menyucikan, ya, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Ya, kadangkala kita berpikir, oh saya tidak berbuat dosa ini dan itu, ya. Tetapi kita seringkali melihat orang lain, kita merasa sakit hati, iri hati, ya. Kita tidak senang orang melihat orang sukses. Nah, itu merupakan satu hal yang Tuhan tidak kehendaki. Itu dalam hati dan pikiran kita ada, ya. Nah, itu satu hal yang Tuhan tidak inginkan, ya. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa saya dan saudara. Ya, bertobatlah sebelum terlambat.
Waktu saya mulai bertobat dulu, saya terinspirasi dengan seorang ibu, ya, dia seorang penginjil. Waktu itu saya ikut dengan suami, yaitu karena dia bekerja di perusahaan daerah Berau, ya. Jadi pemimpin perusahaan itu yaitu manajernya dan istrinya seorang penginjil, ya. Di saat mereka membuka perusahaan itu, mereka sambil menginjil, ya. Mereka membuat pelayanan di sana, buka pelayanan dan sambil, ya, menyampaikan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada saat kami telah ada di sana bersama dengan suami, karena suami mendapatkan pekerjaan di situ, ya, di perusahaan kayu. Nah, saat itu hari Minggu itu ada ibadah di tempat itu, ya, tempat Lokpon itu, tempat kami tinggal. Jadi ada persekutuan yang dilayani oleh manajer perusahaan dan istrinya. Nah, pada saat itu istrinya sedang khotbah, ya. Dia khotbah, ya, luar biasa. Saya mendengarkan, saya merasa pada saat itu firman Tuhan itu sangat menyentuh saya, ya, sangat membuat saya rindu mengalami Tuhan, rindu mendekat kepada Tuhan. Sehingga pada suatu saat saya rindu bertobat, saya rindu dibaptis, ya. Pada saat konseling untuk baptis itu, ibu itu yang mengkonselingkan saya, yang mana setelah itu saya anggap dia sebagai mama rohani saya. Nah, pada saat dia katakan kepada saya, dia memberi satu contoh, ya, bagaimana jika kamu berada di tengah-tengah satu rawa, katanya, yang sangat luas, dan sekitarnya tidak ada tempat kamu berpegang, dan terus orang-orang pun tidak ada di sekitar situ, dan kamu ada di tengah-tengah rawa itu, ya, katanya. Dia memberikan satu perumpamaan kepada saya. Apakah kamu bisa keluar dari lumpur rawa itu, dia katakan, di saat kamu ada di tengah-tengah dan kamu minta tolong, sedangkan pada saat itu tidak ada orang, ya, tidak ada tempat kamu berpegang untuk meraih, untuk keluar, ya, dari rawa itu. Jadi dalam pikiran saya sudah tergambar bagaimana keadaan di situasi saat itu. Jadi saya katakan, tidak bisa, saya tidak akan bisa keluar, ya. Demikianlah kehidupan kamu, dikatakan kepada saya. Jika kamu tidak di dalam Tuhan, kamu masih di dalam dunia, masih dalam lumpur dosa, siapa yang menyelamatkan kamu, dikatakan. Siapa yang akan menyelamatkan kamu? Ya, kamu butuh penyelamat, kamu butuh penebus dosa kamu. Ya, lumpur itu dia katakan bahwa itu melambangkan dosa-dosa dunia ini. Ya, kita ada di tengah-tengah lingkungan dunia, di dosa-dosa yang ada. Siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari keadaan seperti itu, dia katakan. Hanya Yesus. Ya, jadi benar, kamu harus bertobat dan datang kepada Tuhan, yang mengambil Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Nah, ini yang langkah tepat, dia katakan kepada saya. Nah, puji Tuhan, saat itu saya dan keluarga juga, suami, sama-sama dibaptis, ya. Puji Tuhan, dengan kami bertobat itu, mulai masuk baptisan air, disitulah saya mulai merasakan hidup yang mulai dibaharui. Saya hidup dalam manusia baru saya. Bagaimana tadi saya mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan raja di hidup saya, dan saya mulai hidup dalam pertobatan itu. Saya mulai dituntun dan dibawa terus, ya, sesuai dengan apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang sudah mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita semua ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Kita yang tidak peka, kita yang tidak meresponi itu, ya, kita dituntun untuk melakukan. Nah, demikianlah firman Tuhan, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Ya, kalau kita bertobat, kita harus mengakui segala dosa kita. Tuhan setia. Tuhan siap menerima keadaan kita apapun. Ya, kadang-kala manusia menilai, dia itu sudah berdosa, dia itu sudah bersalah. Ini dia lakukan, ini dia yang lakukan. Itu penilaian manusia. Ya, sampai kamu tua pun masih dikatakan, dia pernah begini-begini. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Ya, dia tidak melihat dosa, semerah apapun dosa saya dan saudara. Ya, Tuhan sanggup putihkan seperti salju.
Ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, kadang-kala manusia kita berpikir, ya saya tidak berdosa, saya tidak melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Kadang-kala kita menuding orang lain yang bersalah. Tapi firman Tuhan katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya, kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Karena firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan yang lain katakan, semua orang adalah berdosa. Semua orang berdosa. Ya, telah hilang kemuliaan yang telah diwariskan oleh manusia pertama itu Adam dan Hawa. Ya, sehingga kita mengalami, ya, warisan dosa itu, sehingga ada kematian secara jasmani. Ya, tubuh jasmani kita mengalami kematian karena akibat dari dosa pertama Adam dan Hawa diwariskan kepada. Jadi manusia itu sudah ada di dalam dosa. Ya, sejak lahir dikandung kita sudah dalam dosa. Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan kalau kita katakan bahwa kita tidak berdosa, jadi kita menganggap bahwa kita membuat dia menjadi pendusta. Bahwa kita menganggap Tuhan itu berdusta. Firman Tuhan itu tidak benar. Ya, mari di hari-hari ini, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah. Ya, bertobatlah, tinggalkan semua berhala-berhala yang menghalangi kamu untuk mengenal Tuhan. Ya, jika kamu dihalangi oleh karena pekerjaanmu tidak bisa mengasihi Tuhan, tinggalkan pola pikir yang seperti itu. Ya, itu menjadi berhala kamu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Banyak hal-hal yang membuat kita menjadi tidak mampu mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, berhala-berhala di hati pikiran kita. Kadangkala kita menganggap diri kita tidak layak, tidak mampu, sehingga menghalangi kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, firman Tuhan katakan, ya, pada saat ini, jika kita mengaku, Tuhan siap mengampuni saya dan saudara. Mari jangan sampai terlambat, ya, untuk bertobat, ya, karena kita melihat ini adalah hari-hari yang terakhir dan sangat singkat sekali untuk kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Mari di hari-hari kita mau kembali dan bertobat, meninggalkan semua tabiat-tabiat dosa yang menghalangi kita untuk menikmati kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita melihat banyak sekali, ya, orang yang pergi meninggalkan kita karena virus corona yang sedang ada ini. Ya, jangan kita takut seperti orang yang tidak di dalam Tuhan. Ya, itu memang sudah waktunya mereka. Tetapi jika Tuhan izinkan kita ada dan melihat itu, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, membuat kita semakin mencari akan pertolongan Tuhan. Jangan kita mencari kepada pertolongan manusia, mencari kepada hal-hal mistis, itu hal yang salah. Nah, itu firman Tuhan katakan, ya, mari di hari-hari ini kita mau bertobat, meninggalkan semua pola-pola pikir yang salah di hadapan Tuhan. Ya, kita menganggap bahwa itu adalah yang sanggup menolong saya dan saudara. No, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, ya, membela kita dan menyelamatkan kita, bahkan menghapus segala dosa-dosa saya dan saudara. Ya, mari di hari-hari ini jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jika engkau dalam keadaan sakit, keadaan kelemahan apapun, kesesakan apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Justru di dalam kesesakan itulah kekuatan Tuhan nyata. Di saat kita berserah dan saat kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyatakan pertolongannya. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini alihkan pandanganmu kepada Tuhan. Cari Tuhan. Ya, bertobatlah selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Mari kita senantiasa bertobat, meninggalkan semua tabiat-tabiat dosa yang menghalangi kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan dan renungan firman yang dapat kami bagikan, yang mengajak kita untuk bertobat, ya, selagi masih ada waktu. Jangan sampai terlambat di saat Tuhan datang menjemput kita, kita belum bertobat, kemana jiwa kita? Ya, jelas firman Tuhan katakan di luar Tuhan
ya kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Si Tuhan telah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Bila renungan singkat ini menjadi satu kekuatan baru dalam kehidupan kami, membawa kami untuk kembali kepada Tuhan, mengajar, mendidik, menasihati kami. Roh Kudus yang bekerja, beracara di setiap hati yang kami yang membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berkati